Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti. Dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, perbaharuilah kami dengan firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang membangun hubungan yang sehat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita berelasi dengan orang lain. Dan seperti apa cara kita berelasi atau membangun hubungan dengan orang lain menentukan seberapa dewasa kita. Kalau kita punya relasi yang baik, relasi yang sehat dengan orang lain, kita saling membantu, kita menghargai orang lain, berarti relasi kita sehat di situ. Tetapi kalau relasi kita kebanyakan, kita dibenci oleh orang, kita menyakiti orang, kita merugikan orang, kita sering membuat perasaan orang terluka dengan kata-kata, dengan sikap kita saling merugikan, berarti relasi yang kita bangun tidak sehat. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita bukan cuma membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita juga harus membangun hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan dengan Tuhan baik dan hubungan dengan sesama tidak baik, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa hal itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, di dalam hidup kita, kekristenan berbicara tentang hubungan kita dan Tuhan dan hubungan kita dan sesama. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang dibenci oleh Tuhan Yesus adalah kaum Farisi. Mereka hanya fokus pada hubungan mereka dan Tuhan. Mereka hanya melakukan kewajiban-kewajiban, seremonial spiritual belaka, tetapi dalam hubungannya dengan sesama mereka suka merugikan, mereka suka menekan, dan mereka suka menghisap sesamanya, suka mencelakakan sesamanya, saudara, menghisap kekayaan sesamanya, mencelakakan dan merugikan. Oleh karena itu kaum Farisi dan ahli Taurat sering dicemooh oleh Tuhan, sering dimarahi oleh Tuhan, karena kaum itu cuma memperhatikan hal-hal ritual-ritual rohani, sedangkan hubungan mereka dan sesama amburadul, tidak karuan, tidak sehat. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa kekristenan itu juga berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Nah, firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima sampai yang keenam menjelaskan bahwa waktu itu Yesus membangun sebuah hubungan dengan seorang pribadi yang bernama Sakyus. Ketika itu Yesus sedang ada di wilayah tersebut dan Sakyus ingin melihat seperti apakah Yesus. Karena Sakyus ini tubuhnya pendek, maka dia memanjat pohon dan dia memanjat untuk ketemu Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Sakyus, Tuhan Yesus berkata, Alkitab berkata di sini, Sakyus turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah saudara, coba perhatikan, waktu itu ada hubungan yang kurang baik antara Sakyus dan Tuhan. Sakyus ini pemungut cukai, dia merugikan sesama dan dia berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Hubungan Sakyus dengan Allah tidak baik, hubungan Sakyus dan sesamanya tidak baik. Dan waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berkata, Sakyus turunlah, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Nah perhatikan, Allah yang kita sembah
ketika umatnya mengalami hubungan yang tidak baik dengan Dia, Allah yang kita sembah tidak diam saja, saudara. Tetapi Yesus yang kita sembah, ketika ada hubungan yang gak baik antara umatnya dan Dia, ketika umatnya sering melakukan dosa terhadap Dia, maka yang pertama inisiatif adalah Tuhan. Alkitab berkata Yesus mengajak Sakyus untuk turun, kemudian Yesus mengajak Sakyus untuk menumpang di rumahnya dan Yesus makan di rumah Sakyus. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang membangun sebuah hubungan pertama kali diprakarsai oleh Tuhan Yesus. Ketika hubungan Sakyus dan Yesus kurang baik karena Sakyus orang berdosa dan Yesus seorang anak Allah, terjadi gap yang sangat jauh karena dosa-dosa yang dilakukan Sakyus. Tuhan Yesus turun tangan di situ memperbaiki hubungan. Sehingga ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Sakyus, Tuhan Yesus berinisiatif, Sakyus turunlah, aku mau singgah ke rumahmu, makan bersama dan membangun hubungan. Nah, di situ Yesus dan Sakyus bertemu dan Yesus memperbaiki hubungan Sakyus yang berdosa dan hubungannya dengan Dia. Yesus menyapa Sakyus, makan bersama di rumahnya, dan di situ terjadi pemulihan spiritual yang dialami oleh Sakyus. Saudara, di ayat ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah pribadi yang punya passion, punya semangat, punya keinginan, punya kesadaran bahwa kalau ada hubungan yang kurang baik, Dia akan memperbaikinya. Nah, saudara, mari di dalam hidup kita merenungkan. Kalau firman Tuhan berkata kita harus semakin hari semakin seperti Yesus, maka dalam hal relationship, mari kita juga seperti Tuhan Yesus. Kalau hubungan kita dengan sesama, dengan anggota keluarga, dengan teman kerja kita, dengan teman-teman kita ada hubungan yang tidak baik, tidak sehat selama ini, mari punya inisiatif, mari punya cara pikir, hubungan ini gak baik, aku harus perbaiki. Dengan apakah kita memperbaiki hubungan yang tidak baik? Dengan kita merendahkan hati kita di hadapannya, dan memulai untuk membangun komunikasi, dan memulai untuk berbuat baik. Saya tidak tahu bagaimana hubungan saudara di luar sana, di marketplace dan di tempat-tempat saudara melayan. Apakah hubunganmu sehat dengan anggota keluargamu, dengan rekan-rekanmu, dan dengan teman-teman di dalam pelayananmu? Jika ada hubungan yang gak baik, mari miliki kesadaran seperti yang dialami oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus. Mari kita berinisiatif untuk membangun kembali hubungan yang sehat dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Bangunlah hubungan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami di dalam membangun hubungan, kami membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah hidup kami ini menjadi terang di dalam relasi kami dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.